Oke, selamat datang di sesi mentoring kita. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu perusahaan yang lagi jadi omongan banyak orang, yaitu PT Alkindo Naratama. Atau ya kita sebut aja Aldo. Nah, ada yang aneh nih sama saham ini. Kalau kita lihat data teknikalnya, wah sinyalnya beli, beli, beli. Tapi pas kita cek laporan keuangan tahunan terakhirnya, kok malah rugi? Jadi gimana nih? Apa yang sebenarnya lagi terjadi? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar gampang kita bakal bahas satu-satu. Pertama, kita lihat dulu masalahnya apa. Terus kita intip dapur bisnisnya. Habis itu kita cek performa keuangannya yang naik turun. Keempat, kita lihat apa yang dilakuin sama manajemennya. Dan terakhir, baru kita simpulkan semuanya. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini dia inti masalahnya. Yang bikin saham ini jadi, wah menarik banget buat dibahas sekarang. Coba deh lihat data ini. Per awal April 2026, hampir semua indikator teknikal itu kayak kompak banget teriak, sangat beli buat Aldo. Ini sinyal yang super optimis dari pasar loh. Nah, ini dia yang bikin bingung. Sinyal belinya kenceng banget, tapi ini terjadi setelah perusahaan lapor rugi bersih 8,6 miliar rupiah di tahun 2024. Kan aneh ya? Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang dilihat pasar saat ini yang nggak kelihatan di laporan keuangan tahun kemarin? Oke, untuk bisa jawab itu, kita harus ngerti dulu nih, mesin bisnisnya Aldo ini gimana cara kerjanya. Yuk kita lihat model bisnis mereka. Jadi, intinya begini. Aldo itu perusahaan yang bisnisnya di bidang kertas dan bahan kimia. Semuanya terintegrasi, dan mereka jalanin bisnis ini lewat 3 anak perusahaan utama. Nah, di sini kelihatan jelas banget model bisnis daur ulang mereka yang keren. Jadi Aldo ini kontrol semuanya dari hulu ke hilir. Mulai dari ngumpulin kertas bekas, diolah, sampai jadi kemasan siap pakai buat industri-industri besar kayak FMCG atau tekstil. Nah, kontrol penuh dari awal sampai akhir ini, itu dia kekuatan utama mereka. Oke, kita udah paham cara kerja bisnisnya. Sekarang mari kita lihat angkanya. Ini nih cerita roller coaster keuangan mereka. 1 tahun yang berat banget tapi diikuti sama pemulihan yang luar biasa. Nah, ini dia puncaknya. Coba perhatikan tabel ini. Oke, tahun 2024 mereka memang rugi. Tapi lihat di 2025, pembalikannya gila-gilaan. Pendapatan naik, laba kotornya juga melonjak, dan yang paling juara, laba bersihnya lompat dari minus 8,6 miliar jadi untung 35,1 miliar. Ini baru namanya comeback. Grafik ini nunjukin ceritanya dengan jelas banget kan? Sempat nyungsep ke area merah di 2024, terus di 2025 langsung mantul lagi ke zona profit. Kelihatan banget perubahannya. Oke, laporan keuangannya memang udah pulih, tapi pertanyaannya, bos-bos di perusahaannya sendiri percaya nggak sama nilai perusahaan mereka? Nah, kita nggak perlu nebak-nebak, karena tindakan mereka udah ngasih jawaban. Jadi gini, di bulan Juni 2025, perusahaan ngumumin program buyback saham gede-gedean. Buat yang belum tahu, buyback itu artinya perusahaan pakai duit kasnya sendiri buat beli sahamnya yang beredar di pasar. Dan mereka siapin dana sampai 10 miliar rupiah buat aksi ini. Dan ini bukan main-main loh, programnya jalan selama 1 tahun penuh, sampai pertengahan 2026. Dananya murni dari kantong perusahaan sendiri. Yang artinya apa? Artinya posisi kas mereka sehat banget. Tujuan mereka ngelakuin ini jelas banget. Menurut manajemen, harga saham Aldo itu kemurahan. Jadi mereka pakai duit perusahaan buat borong saham sendiri sekaligus nunjukin ke pasar kalau mereka percaya diri. Ini nih sinyal paling kuat dari orang dalam yang bisa kita dapat. Oke, jadi kita udah lihat 3 hal penting. Bisnisnya gimana, keuangannya yang bangkit lagi, dan kepercayaan diri dari manajemen. Sekarang, ayo kita rangkai semua kepingin puzzle ini buat dapetin gambaran lengkapnya. Oke, dari sisi positifnya atau bull case-nya, argumennya kuat banget. Pertama, pemulihan finansial di 2025 itu nyata, labanya 35,1 miliar. Kedua, manajemen berani taruhan 10 miliar lewat buyback. Ini sinyal kepercayaan yang kuat. Ketiga, sinyal teknikal dari pasar juga terlihat sangat beli. Keempat, model bisnisnya yang terintegrasi itu jadi keunggulan. Dan terakhir, rasio utangnya tergolong sehat di 0,98.
Tapi, tunggu dulu. Sebagai mentor, kita harus lihat dua sisi. Sekarang sisi negatifnya atau bear case-nya. Pertama, kita harus ingat, saham ini pernah anjlok di 2024, jadi ada riwayat volatilitas. Kedua, margin laba bersih atau NPM-nya masih tipis banget, cuma 1,7%. Artinya, dari setiap Rp100 penjualan, untung bersihnya cuma Rp1,7. Ketiga, kalau dilihat dari valuasi PBV-nya yang 1,43 kali, beberapa investor mungkin akan bilang ini udah nggak murah-murah amat. Dan terakhir, kita juga harus waspada sama potensi inflasi yang bisa menekan daya beli konsumen. Nah, pada akhirnya semua kembali ke pertanyaan ini. Kita punya perusahaan yang jelas-jelas lagi bangkit, didukung penuh oleh manajemennya sendiri lewat aksi buyback. Pertanyaannya buat kita sebagai investor adalah, apakah sekarang waktu yang tepat bagi pasar untuk benar-benar melihat dan menghargai nilai sejati dari Aldo? Ini yang perlu kita renungkan.